merupakan lahan bekas cabai yang sudah tidak produktif lagi. Saat ini setelah cabai kita ganti dengan daun kemangi, jadi lahan bekas cabai yang akan ditanami daun kemangi. Dan di sebelahnya ini adalah daun kemangi yang sudah dipanen, beberapa kali panen. Kita lihat daunnya subur, hijau royo-royo. Dan perlu diketahui sobat tani, perawatan yang saya gunakan ini adalah 100% organik, tidak pakai kimia baik pupuk maupun obat atau perangsang daun, tidak pernah pakai kimia. Yang saya pakai adalah full organik. Untuk dasarannya pakai pupuk kandang dicampur dengan agen hayati. Kita lihat daunnya sangat rimbun dan subur. Daun kemangi ini dipanen setelah umur 1 bulan 1 minggu setelah tanam, dan itu apabila kita tanam stek sangat cepat, kurang lebih 1 bulan 1 minggu bisa panen. Dan apabila kita tanam dari biji mungkin agak lama sedikit, kira-kira 2 bulan setengah baru bisa panen. Dan daun kemangi ini dipanen setiap minggu sekali, jadi dalam setiap minggu daun kemangi ini dapat menghasilkan uang. Dan ini merupakan lahan yang sudah siap ditanami daun kemangi. Kalau kita tanam secara stek supaya lebih cepat, adapun kita menggunakan pupuk dasar merupakan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Lahan yang kita gunakan didasari dengan pupuk kandang, kalsium, dan agen hayati. Halo sobat tani, salam jumpa dengan saya. Saat ini saya berada di lahan yang ditanami daun kemangi. Saat ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat atau membudidayakan daun kemangi secara organik. Jadi saksikan terus videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan ikuti cara-cara saya dalam merawat daun kemangi secara organik. Untuk menaikkan pH tanah, kita menggunakan kalsium karbonat CaCO3. Gunanya untuk menaikkan pH tanah. Kemudian untuk menyuburkan tanah kita menggunakan Tricoge, Gliotricoge, merupakan pupuk jamur Trichoderma, Aspergillus, dan Gliocladium. Fungsinya sangat baik bagi untuk kesuburan tanah, meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, dan kesehatan tanah. Kita juga bisa campur dengan gula pasir. Gula pasir ini merupakan zat aktivator bagi jamur, perkembangan jamur, dan merupakan makanan bagi jamur itu sendiri. Dan untuk pematangan pupuk kandang, kita menggunakan air 25-50 liter air, ditambahkan dengan 250 gram gula pasir. Dan untuk Tricoge sendiri kita menggunakan 1 kg atau 1 bungkus. Diaduk sampai rata, kemudian disiramkan merata di atas tumpukan
1 ton pupuk kandang sampai basah merata dan didiamkan selama 25 hari. Dan ini merupakan hasil fermentasi dari pupuk kandang itu sendiri. Setelah umur kurang lebih 20 hari, setelah 20 hari kita tutup seperti ini. Dan ini sudah siap digunakan. Tinggal kita taburkan di atas lahan. Untuk bedengan yang akan kita tanami daun kemangi, langkah awal adalah kita menaburkan pupuk kandang yang sudah difermentasi seperti ini. Kita taburkan tipis-tipis di atas bedengan secara merata. Selain pupuk kandang, kita juga menggunakan kalsium sebagai dasaran. Kapur pertanian ini kita taburkan setelah kita taburkan pupuk kandang. Pupuk kalsium ini untuk menaikkan pH tanah. Apabila pH tanah tidak normal atau di bawah 5 pH-nya, setelah bedengan ditaburi kalsium dan pupuk kandang, kita cacah menggunakan cangkul. Kita cacah untuk mencampurkan antara pupuk kandang, kalsium dengan tanah. Kemudian kita menyediakan trikogenya, takaran 0,5 kg dicampur di dalam 100 liter air. Tambahkan 250 kg gula pasir. Lalu masukkan ke dalam air. Setelah itu kita kocok. Selain trikoge, kita juga bisa menggunakan pupuk agen hayati seperti Petrobos atau Chlorowan, yang semuanya mengandung bakteri Trichoderma yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah. Setelah dikocok secara merata, kita siramkan di atas bedengan yang sudah ditaburi pupuk kandang dan kalsium. Setelah disiram, kita diamkan selama seminggu, baru langsung kita tanami benih atau bibit daun kemangi secara stek ataupun biji. Untuk pemeliharaan di lahan, kita gunakan sebagai kocoran. Larutkan 0,5 kg sampai 1 kg Bilotriko ke dalam 200 liter air. Tambahkan 250 gram gula pasir. Lalu kita aduk hingga rata dan siramkan 200 ml atau 1 gelas aqua di antara setiap tanaman, atau bisa juga di pangkal tanaman itu sendiri.
Lakukan cara ini setiap 2 minggu sekali. Untuk hasil yang maksimal, kita juga bisa menambahkan 500 cc biosi per 200 liter air. Selain Trico-G ini, kita juga bisa menggunakan agen hayati lainnya seperti Florawan atau Petrobos, produk dari Petrokayaku. Pokoknya semua agen hayati atau bahan yang mengandung organik PGPR yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah tanpa menggunakan pupuk kimia. Lahan ini saya tidak menggunakan kimia, baik pupuk maupun perangsang daun, fungisida dan inseksida, karena untuk daun kemangi ini digunakan banyak konsumen yang menggunakan secara mentah atau tidak dimasak, sehingga tidak dianjurkan untuk menggunakan pupuk kimia baik semprot maupun di tanah, apalagi menggunakan pestisida dan fungisida. Demikian video dari saya. Dukung, like dan subscribe channel saya agar channel saya lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Salam petani Indonesia.